Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah SSD dari Digital Alliance, yaitu DA Drive X Series M.2 NVMe PCIe 40 X4. Nggak tanggung-tanggung, DA mengirimi saya model dengan kapasitas 1 TB. Langsung saja kita unboxing. Pada paket kemasannya, kita mendapatkan sebuah SSD, sebuah dokumen petunjuk instalasi, dan sebuah baut pengunci. Sebuah paket yang lengkap, terutama disediakannya baut pada paketnya, yang biasanya pada produk SSD lainnya tidak menyertakan baut, sehingga kadang-kadang kita harus membeli secara terpisah. Nice. Untuk penampilan fisik SSD ini terlihat cukup keren. PCB berwarna hitam dengan label yang berisi perpaduan warna merah dan hitam. DA Drive X Series ini bertipe single sided, sehingga lebih bagus dalam pelepasan panasnya yang hanya satu arah. Lanjut ke spesifikasi teknis SSD ini. SSD ini menggunakan controller dari Innogrid IG5220BAA. IG5220 ini merupakan controller DRAM-less, jadi dipastikan bahwa DA Drive X ini merupakan SSD NVMe tanpa DRAM case. Fitur-fitur dari Innogrid IG5220 ini antara lain NVMe 1.4, mendukung kapasitas hingga 4 TB, mendukung HMB, mendukung quad channel NAND bertipe SLC, MLC, TLC, dan juga QLC. Pada website resmi Digital Alliance, SSD ini diklaim memiliki kecepatan sequential read hingga 5000 Mbps dan sequential write hingga 4700 Mbps. Lalu untuk NAND flash yang digunakan adalah bertipe 3D NAND flash. Terdapat 4 buah chip NAND flash yang artinya dia berjalan di quad channel, dengan masing-masing NAND berukuran 256 GB, sehingga totalnya adalah 1 TB. Untuk brand NAND-nya sendiri adalah dari Dahua Teknologi. TBW dari SSD DA Drive X Series ini untuk 1 TB sebesar 2000 TBW. Oke, sebelum ke pengujian, adapun testbed yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dalam pengujian, saya memasang SSD ini di slot M.2 PCIe 40 dekat prosesor. Saya sebenarnya ingin mengetes SSD ini tanpa heatsink, karena memang bawaannya tanpa heatsink. Namun slot M.2 PCIe 40 motherboard saya mengharuskan saya memasang heatsink. Kalau tanpa heatsink, SSD tidak bisa terpasang dengan pas, karena memang didesain demikian. Sebagai catatan lagi, dalam testbed saya hanya terdapat satu slot M.2 PCIe 40. Slot M.2 kedua merupakan slot M.2 PCIe 30. Implikasinya dalam pengujian copy paste antar drive nantinya akan ada bottleneck dari SSD saya yang terpasang di slot M.2 PCIe 30. Namun walaupun demikian, uji copy paste akan tetap saya lakukan untuk mengetahui apakah akan terjadi drop performance saat mentransfer data. Oke, yang pertama adalah pengujian SSD dalam keadaan kosong. Uji sintetis yang pertama adalah Crystal Disk Mark 8, dan berikut adalah hasilnya. Hasil Crystal Disk Mark 8 menunjukkan hasil yang sesuai atau bahkan sedikit lebih tinggi dari klaimnya, yaitu di angka 5177,06 Mbps sequential read dan 4735,44 Mbps sequential write. Suhu maksimal tercatat di angka 49 derajat. Uji sintetis yang kedua yaitu ATTO Disk Benchmark, dan berikut adalah hasilnya. Untuk ATTO Disk Benchmark, kecepatan read tertinggi ada di angka 4,86 Gbps dan kecepatan write tertinggi di angka 4,43 Gbps. Suhu maksimal di angka 48 derajat. Selanjutnya adalah uji copy paste file. Dalam pengujian ini saya mengcopy paste sebuah file ISO berukuran 26,8 GB. Yang pertama dari SSD WD SN810 ke DA X Series, dan berikut adalah hasilnya. Terlihat kecepatan transfer stabil di angka 1,9 Gbps. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 14 detik saja. Kemudian sebaliknya dari DA X Series ke WD SN810. Berikut adalah hasilnya. Terlihat di awal sempat turun ke 1,4 Gbps, kemudian naik stabil di 2 Gbps-an, lalu di akhir-akhir turun ke 1,69 Gbps. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 14 detik saja.
Kemudian selanjutnya adalah copy paste folder dengan ukuran 36,5 GB yang berisi 201 file dan 30 folder. Yang pertama adalah dari WD-SN810 ke DAX series dan berikut adalah hasilnya. Terlihat kecepatan transfer stabil di kisaran 1,8 sampai dengan 1,9 Gbps. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 20 detik. Kemudian dari DAX series ke WD-SN810. Terlihat di awal-awal kecepatan transfer ada di 2,2 Gbps, sempat turun ke 1,12 Gbps, lalu naik lagi ke 2,2 Gbps, sampai menjelang akhir turun ke 1,11 Gbps. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 20 detik. Dengan memperhatikan bahwa SSD penguji pada sistem saya yang terpasang pada slot M.2 Gen 3, hasil tes copy paste ini kemungkinan besar seharusnya menghasilkan transfer rate yang lebih tinggi daripada hasil ini. Kemudian selanjutnya adalah uji kapasitas penuh. Dalam pengujian ini, SSD dipenuhi hingga hanya tersisa space sebesar 5 GB saja. Tujuan pengujian ini adalah melihat kestabilan performa SSD ketika space-nya hampir habis. Apakah akan ada drop performa atau tidak? Tes pertama adalah Crystal Disk Mark 8. Hasil Crystal Disk Mark 8 pada kondisi SSD hampir penuh menunjukkan tidak ada drop performa yang kentara. Kecepatan sequential read dan write-nya masih di kisaran 5000-an dan 4700-an. Selanjutnya adalah ATTO Disk Benchmark. Sejalan dengan Crystal Disk Mark 8, hasil ATTO juga tidak menunjukkan adanya drop performance. Transfer rate masih di kisaran yang sama dengan saat SSD dalam keadaan kosong. Lalu saya juga mencoba mengcopy paste file pada kondisi hampir penuh ini. File yang saya gunakan adalah sebuah file berukuran 4,06 GB. Berikut adalah hasilnya. Dari WD-SN810 ke DAX series ini terlihat tidak ada drop atau stuck dengan transfer rate di kisaran 1,8 Gbps. Kemudian sebaliknya dari DAX series ke SN810 juga menunjukkan hasil yang sejalan tanpa drop atau stuck dengan transfer rate di kisaran 1,9 Gbps. Oke, setelah serangkaian pengujian tadi, ada beberapa poin plus dan minus yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Nilai plus dari DAX series ini adalah tentu saja kecepatannya yang kencang, sesuai dengan klaim yang diiklankan, dan suhu yang adem, yang artinya kita tidak memerlukan heatsink yang tebal untuk menjaga suhu SSD ini. Bahkan mungkin tanpa heatsink sekalipun, suhunya tidak akan terlalu tinggi menurut ekspektasi saya. Cocok sekali bila dipasang di laptop. Nilai plus yang kedua adalah kecepatan sequential yang sangat stabil. Ini terlihat dari uji sintetis yang mana pada kondisi hampir penuh sekalipun, kecepatan tetap terjaga. Berikut ini adalah perbandingan side by side hasil pengujian antara SSD dalam keadaan kosong dan kondisi hampir penuh. Pada Crystal Disk Mark 8, terlihat tidak ada perbedaan yang berarti atau dapat dikatakan sama. Kemudian pada ATTO juga menunjukkan hasil yang sama. Tidak ada performance drop, bahkan hasil ini menunjukkan kalau SSD ini memiliki kecepatan read dan write yang berimbang, tidak jomplang, yang biasanya pada SSD lain, kecepatan read jauh lebih tinggi daripada kecepatan write-nya. Contohnya SSD saya ini. Pada uji copy paste, walaupun bottleneck pada SSD sistem testbed saya yang terpasang di slot M.2 Gen 3, transfer rate baik pada file besar maupun folder besar dengan banyak file di dalamnya tetap terjaga stabil tanpa drop. Bahkan saat SSD hampir penuh, masih mampu melakukan copy paste file dengan lancar tanpa drop. Nilai plus selanjutnya adalah price to performance yang menarik. Di harga 1,3 jutaan, DA Drive X series ini akan bersaing dengan SSD Gen 3 DRAM-less lainnya di range harga serupa seperti PNY CS2241, MSI Spatium M450, dan Crucial P3 Plus. Di balik speednya yang kencang, DAX series ini tentu memiliki kekurangan. Yang pertama adalah komponen NAND flash yang digunakan kurang umum. Tidak umum bukan berarti jelek ya. Hanya saja brand NAND flash seringkali menjadi pertimbangan ketika membeli SSD. Kekurangan yang kedua dari segi garansi.
DA-X series ini di cover garansi terbatas selama 3 tahun. Sedangkan SSD pesaing ataupun SSD lain dengan range harga 1,3 jutaan sudah memberikan garansi terbatas selama 5 tahun. Karena tidak bisa dipungkiri, garansi juga menjadi salah satu pertimbangan ketika membeli sebuah SSD. Akan tetapi jika dilihat dari besarnya TBW 2000 TB, saya kira ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Oke, sebagai penutup dari saya, SSD DA Drive X Series 1 TB ini merupakan pilihan menarik di range harganya. DRAM-less namun didukung oleh controller yang mumpuni, mendukung HMB SLC case, quad channel NAND flash, dan teknologi mutakhir lainnya menjadi keunggulan tersendiri. SSD ini sangat cocok untuk konten kreator atau gamer yang membutuhkan storage yang cepat dan stabil. Apalagi konten kreator yang kesehariannya akan bermain dengan file-file besar dan juga banyak. Oke teman-teman, demikian review SSD Digital Alliance DA Drive X Series 1 TB ini. Jika dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan cara like. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan di komen. Kemudian subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.